Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya, peserta didik SMK Dharma Bahari. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Tetap masih ingat saya, nama saya Bu Fajar. Jika kalian masih lupa, boleh kalian memanggil saya Bu Fajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, ingat ya, jangan lupa jargon SMK Dharma Bahari. SMK bisa, SMA hebat. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Vokasi Indonesia kuat dan menguatkan. SMK Dharma Bahari Surabaya luar biasa. Baik, sebelum kita mempelajari materi hari ini, coba kalian ingat, materi sebelum UTS yaitu materi apa saja? Yang kelas 10 yang pertama, teks observasi ya, baik. Yang kedua, teks eksposisi. Dan yang ketiga, teks anekdot. Nah, untuk materi setelah UTS yaitu materi teks debat. Yang mana teks debat ini masuk dalam rangkaian masih semester 1 setelah UTS. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ya, di latar belakang dari teks debat itu sendiri, ada poin pertama, yaitu debat yang harus kalian ketahui semua dari semua mapel menurut saya, karena semuanya itu kita harus tahu dari pengertiannya, strukturnya, kaidahnya, unsur dan ciri dari materi yang mau akan kita pelajari. Khususnya tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika pun juga bisa. Nah, seperti itu. Ini ada rangkaian di situ, di mana teks debat ini yang pertama, poin pertama itu ada perkumpulan ya antara dua pihak atau kelompok dengan kelompok di situ. Kemudian di bawahnya itu sendiri bahasa Indonesia, dan yang terakhir yaitu stop, tidak ada yang namanya caci maki atau tidak bermufakat atau bermusyawarah. Nah, yang ketiganya itu yaitu kita sebagai siswa ya kan, kita sebagai siswa mengikuti daring. Nah, supportnya yaitu ada Classroom, ada Google Meet dan Google Form yang mana kalian semua sudah mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru menggunakan metode dan aplikasi tersebut. Baik, untuk tes debat itu sendiri sudah tahu ya pengertiannya, yaitu adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, bisa kelompok, dan untuk mengkondisikan masalah yang diperdebatkan. Nah, biasanya di teks debat, jika kita melakukan teks debat, jangan lupa ya, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Jangan kita bahasa kasar dimasukkan di kondisi debat formal seperti ini. Untuk sebelumnya tadi kan saya sudah mengemukakan bahwasanya ada pengertian, ada struktur, ada kaidah, ada metode dan lain sebagainya. Sudah ada gambarnya tadi di latar belakang teks debat. Kemudian ya ini yang pertama, ini ada struktur teks debat yang mana kalian harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada perkenalan, harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Maksudnya perkenalan seperti apa? Ketika kamu memulai debat, dari pihak kontra ataupun pihak pro itu harus melakukan perkenalan. Oh, anggotanya siapa saja, moderatornya siapa, notulennya siapa. Itu harus ada seperti itu ketika kamu memulai membuat teks debat. Nah, yang kedua, penyampaian argumentasi dalam debat masing-masing. Nah, argumentasinya apa ya tadi itu terserah kamu sesuai tema teks debat. Contoh, kamu mendebatkan yang adanya di tahun 2020 ini apa? Yaitu wabah COVID Corona. Kamu bisa mendebatkan wabah teks COVID Corona ini untuk teks kamu, untuk teks debat ini. Yang mau adanya Corona itu di pihak pro, yang tidak mau adanya Corona di pihak kontra, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, melakukan debat merupakan hal utama. Masing-masing tim harus menyampaikan argumentasi maupun sanggahan kepada lawan. Jangan lupa, kita yang namanya berdebat harus bisa mematahkan pendapat lawan. Kalau kita tidak mematahkan pendapat lawan, alhasil tim kita akan terlihat monoton saja. Terus yang kelima, keputusan diambil dari hasil voting.
mosi, resolusi dan sebagainya. Bu, maksud dari hasil voting itu apa? Hasil voting itu kesepakatan bersama, musyawarah. Jadi kita nggak boleh, contoh, kan ada moderator, ada notulen, ada tim netral di situ, adanya tim pro dan kontra, tengahnya ada tim netral. Nah, tim netral ini tidak boleh karenanya dia berpihak di tim pro, kemudian dia mengutamakan tim pro, tidak bisa ya. Tim netral di sini untuk melihat bagaimana jalannya mosi. Mosi itu apa? Inti dari teks debat itu tersendiri. Resolusi itu penyelesaiannya teks debat itu sendiri. Jadi tim netral di sini untuk membantu tim pro dan kontra menyelesaikan debat tersebut. Kemudian slide selanjutnya ada, nah ini yang harus kita ketahui, unsur-unsur debat. Nah, unsur-unsur debat di sini memiliki mosi. Sudah ya, tadi saya sudah kasih tahu mosi itu apa, yang di situ mosi itu intinya. Kemudian debat harus memiliki pihak pro dan kontra, hampir sama seperti strukturnya, tapi kamu harus juga memahami, siapa tahu nanti di UAS semester 1 ini keluar. Terus yang ketiga, pihak oposisi atau pihak kontra yang tidak setuju dengan mosi yang sudah diberikan, pihak kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif. Nah, pihak afirmatifnya apa? Pihak netralnya. Jadi untuk menyanggah dalam arti kita permisi, saya adu pendapat karena kamu kasih tahu itu alasannya itu apa. Nah, itu gini caranya berdebat dengan baik dan benar. Kemudian terakhir, dalam debat harus ada moderator, ya toh. Sudah dari awal tadi ada latar belakang sudah saya sampaikan bahwasanya dalam debat harus ada moderator, notulen dan pihak afirmatif tadi, pihak netral. Kemudian slide selanjutnya, nah ini yang harus kalian ketahui, tata cara berdebat. Bukan jika kalian berdebatnya, contoh ya seperti tahun kemarin, yang kelas 10, kakak kelas kalian sekarang sudah kelas 11, mereka itu saya suruh debat di kelas, tapi yang ada berkelahi dan kalimatnya sudah kalimat-kalimat Surabaya keluar semua. Tidak boleh ya, diingat-ingat. Dalam forum resmi maupun tidak resmi, kita melakukan debat dengan orang lebih tua ataupun orang lebih muda dari kita harus menggunakan bahasa yang santun, benar, baik, dan sopan. Bisa diterima ya. Untuk tata cara debat, yang pertama ada pembukaan oleh moderator. Jelasnya, moderator yaitu yang memimpin jalannya acara ini dari awal sampai selesai. Yang kedua yaitu penyampaian topik. Jangan lupa, topik kita itu apa yang akan dibahas di forum teks debat tersebut. Kemudian pelaksanaan debat. Tadi sudah ada pihak pro dan kontra, saling adu pendapat, saling adu lawan, saling mematahkan pendapat lawan tersebut. Yang keempat yaitu simpulan dari debat yang akan kamu jalankan atau kamu sampaikan. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, itu cara debat yang harus kalian ketahui. Kemudian ada jenis-jenis debat. Nah, di sini ada jenis debat parlementer. Bu, jenis debat parlementer itu apa? Biasanya jenis debat parlementer ini juga di forum resmi, contohnya di apa? Di pengadilan, di kejaksaan, dan sebagainya. Kalau debat pemeriksaan itu debat antara guru dan siswa ketika ulangan berlangsung, atau tugas harian, ulangan harian seperti ini. Terus debat formal, nah debat formal ya ini seperti kita kalau ingin mengikuti lomba-lomba debat atau lomba yang memang kita itu di forum resmi, itu dikatakan debat formal. Yang terakhir yaitu debat kompetitif. Ini debat yang dimana dilakukan sehari-hari. Mungkin kalian berdebat dengan pasangan kalian, atau debat dengan orang tua, atau debat dengan guru. Ini dinamakan dengan debat kompetitif. Nah, debat kompetitif ini tidak usah adanya notulen, ada moderator, tidak usah. Nah, seperti itu. Yang penting kita menggunakan bahasa baik dan benar. Kemudian kaidah teks debat yang harus kalian ketahui ya, di mana kaidah ini cara supaya kita mencari bahasa yang benar ya. Jadi yang pertama di sini ada instrumennya menggunakan kalimat kompleks. Nah, di sini kalimat kompleks kalian harus tahu ya, yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, verb 1, verb 2, atau juga verba, klausa, dan frasa. Semua harus saling terikat sehingga menimbulkan kalimat yang baik dan mudah dipahami. Jangan sampai kalian menggunakan bahasa yang kalian tidak mengerti, kalian keluarkan. Nanti audiens yang ada tidak tahu maksud dari pembicara. Nah, yang kedua menggunakan konjungsi. Jelas kita berbicara atau kita mendengarkan apapun itu pasti di situ terselip konjungsi. Nah, konjungsi itu bisa apa? Bisa yang, dan, tidak, di sini, kemari, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga menggunakan kata rujukan pada teks.
Contoh rujukan seperti apa? Seperti beliau di sini dan sebagainya. Nah, jangan lupa ya, etika dalam debat itu harus diperhatikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.